Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Noviana Ineki dengan NIM 103-2024-0123. Program Studi Manajemen Pendidikan Kristen, semester 2. Di sini saya akan membahas tentang komponen manajemen berbasis sekolah. Pengertian manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah paradigma baru dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia. Ini bukan sekedar perubahan administrasi, tetapi pergeseran filosofis yang menetapkan sekolah sebagai unit terkecil dan sekaligus unit operasional utama dalam penyelenggaraan pendidikan. MBS memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber daya dan program pembelajarannya secara efektif dan efisien, dengan selalu berfokus pada kebutuhan dan karakteristik unik dari siswa dan lingkungan sekitarnya. Tujuan MBS bertujuan meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh melalui yang pertama, pembelajaran berkualitas proses. Pembelajaran inovatif hasil belajar siswa meningkat dan pengembangan karakter positif. Yang kedua, manajemen efektif. Penggunaan sumber daya optimal, pengambilan keputusan, partisipasi dan transparan, serta akuntabilitas sekolah yang tinggi. Yang ketiga, kemitraan kuat. Kerjasama erat antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam mendukung pendidikan. Yang keempat, profesionalisme guru. Peningkatan kompetensi dan motivasi guru. Yang kelima, sekolah berkelanjutan. Sekolah yang tangguh, berdaya saing, dan berbudaya positif. 6. Akuntabilitas. Sekolah bertanggung jawab atas kinerja dan pencapaian tujuan. Pendidikan mereka wajib melaporkan kemajuan dan hasil kepada pihak yang berwenang, namun dengan cara yang lebih fleksibel dan berbasis hasil. Yang ketujuh, transparansi. Proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sekolah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Informasi tentang kinerja sekolah dan penggunaan anggaran diakses dengan mudah oleh masyarakat. Yang kedelapan, fleksibilitas. MBS memungkinkan sekolah untuk beradaptasi dengan kondisi dan kebutuhan lokal yang beragam. Kurikulum dan metode pembelajaran dapat disesuaikan dengan karakteristik siswa dan lingkungan sekolahnya. Yang kesembilan, berorientasi pada hasil. MBS meningkatkan pada pencapaian hasil belajar siswa dan pengembangan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Penilaian kinerja sekolah lebih berfokus pada outcome daripada input. Yang kesembilan, pengembangan profesionalisme guru. MBS memberikan perhatian pada peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru melalui pelatihan, pengembangan profesional, dan kesempatan untuk berbasis praktik terbaik. Yang ke-10, pengembangan teknologi. MBS mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen sekolah serta proses pembelajaran. Yang ke-11, berbasis data. Pengambilan keputusan dalam MBS didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan relevan. Data tersebut digunakan untuk membantu kemajuan, mengevaluasi program, dan melakukan perbaikan. Dasar-dasar manajemen pendidikan berbasis sekolah. Yang pertama, dasar filosofis. Otonomi sekolah. MBS berlandaskan pada keyakinan bahwa sekolah sebagai unit pendidikan terkecil memiliki kemampuan dan hak untuk mengelola dirinya sendiri sesuai dengan kondisi dan kebutuhan spesifiknya. Otonomi ini bukan berarti lepas kendali
melainkan memberikan ruang gerak yang lebih luas untuk berinovasi dan beradaptasi. Realisasi pendidikan, wewenang mengelola, pendidikan didesentralisasikan dari pemerintah pusat ke tingkat sekolah, memberikan fleksibilitas dan responsasi yang lebih besar terhadap kebutuhan lokal. Partisipasi masyarakat. MBS menekankan pada peran aktif masyarakat dalam proses pendidikan, kepercayaan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat menjadi dasar filosofis penting. Pembelajaran berpusat pada siswa. Fokus utama MBS adalah keberhasilan belajar siswa. Kurikulum dan metode pembelajaran dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu siswa dan mengembangkan potensi mereka secara optimal. Kendali dan kesetaraan. MBS bertujuan untuk menciptakan akses pendidikan yang adil dan merata bagi semua siswa, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi atau geografis mereka. Dasar yuridis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini merupakan landasan hukum utama yang memberikan payung hukum bagi pelaksanaan MBS. Pasal-pasal di dalamnya memberikan ruang bagi desentralitas dan otonomi sekolah. Peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang diterbitkan sebagai turunan dari Undang-Undang Sisdinax memberikan petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan MBS. Peraturan-peraturan ini mengatur berbagai aspek mulai kurikulum, standar pendidikan, hingga mekanisme pengelolaan sekolah. Yang ketiga, dasar praktis. Perencanaan yang partisipatif. Perencanaan program dan kegiatan sekolah melibatkan semua pemangku kepentingan, memastikan bahwa rencana tersebut relevan dan sesuai dengan kebutuhan. Pengelolaan sumber daya yang efisien. Sekolah harus mampu mengelola sumber daya atau dana manusia, sarana prasarana secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengawasan yang berkala dan sistematis. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa program kegiatan sekolah berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan harus dilakukan secara berkala dan sistematis serta berfokus pada hasil. Akuntabilitas dan transparansi. Sekolah harus bertanggung jawab atas kinerja dan pencapaian tujuan pendidikan. Proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sekolah harus transparan dan akuntabel. Pengembangan kapasitas SDM, peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru tentang kependidikan lain merupakan kunci keberhasilan MBS. Sekolah harus menyediakan kesempatan pelatih dan pengembangan profesional yang berkelanjutan.